Kita berrikok bab 10. Yang kemarin ada yang terlewat sedikitnya, bab 9 tentang intinya satu persatu, bab 9 kemarin satu persatu orang-orang soleh itu akan hilang dari muka bumi ini. Nah, puncaknya bahkan jadi kondisikan oleh Allah semua orang yang beriman atau yang di dalam hatinya ada iman itu akan dimatikan ya, dengan cara Allah mengutus angin yang lembut, dan yaitu angin-angin tersebut ya, yang akan mematikan, mewafatkan seluruh orang yang di dalam hatinya ada iman. Nah, itulah puncak keburukan ya di dunia, yaitu di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang yang beriman sama sekali. Yang tersisa itu hanyalah ada kemari itu wong edan. Yang tersisa itu hanya wong gendeng. Itu intinya ya, itu akan terjadi, itu pasti terjadi. Orang-orang yang soleh itu satu persatu akan hilang, akan pergi. Nah, terus itu kan kondisi dunia ini semakin buruk karena penghuninya ya, karena penghuninya, bukan waktunya, makanya bukan zamannya ya, bukan waktunya, bukan zamannya yang buruk, tapi manusia penghuni dunianya. Nah, itulah yang kemarin ya. Nah, diantaranya ada beberapa kesimpulan yang kemarin ini, sedikit saya tambahan untuk yang kemarinnya bab 9, yaitu bab menghilangnya itunya orang-orang yang soleh dari muka bumi ini. Nah, maka selama gitu ya, selama ada orang-orang yang soleh, maka wajib diikuti. Ada empatnya, ada empat ini, semuanya terkait dengan ilmu sebetulnya ya, yaitu orang yang berilmu dan dia sadar, dan dia sadar bahwa dia itu orang yang berilmu. Nah, itu yang wajib diikuti itu ya. Nah, selama di dunia ini ada orang-orang yang soleh, maka wajib mengikutinya, dan sebaliknya juga ya, harus berhati-hati jangan sampai berbeda gitu ya, berseberangan dengan orang-orang yang soleh tersebut. Nah, karena itu akan semakin lagi itunya, meskipun terjadinya kiamat ini ilmunya atau hanya Allah yang tahu, tapi dari ciri-cirinya gitu kan, dari ciri-cirinya seperti yang banyak ya di banyak hadis ya, Rasulullah menyebutkan. Nah, kalau berbeda, berseberangan, tidak mengikuti orang-orang yang soleh, seolah-olah dalam tanda kutipnya kita ini mempercepat gitu terjadinya kiamat. Nah, karena orang-orang yang soleh itu akan satu persatu akan hilang. Nah, juga bahwa akan pasti akan gitu ya terjadi dengan hilangnya, karena orang soleh tadi terkait dengan ilmu, pastinya tidak ada orang soleh tanpa ilmu.
Dengan hilangnya orang-orang yang soleh tersebut, maka yang tersisa itu hanya orang-orang yang bodoh, makanya tanpa ilmu. Mau soleh bagaimana tanpa ilmu? Di antaranya kan yang disebut amal soleh itu adalah harus tahu dulu ilmunya. Dimana yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah, ya, ketentuannya, ketetapannya, syariatnya. Nah, tahu dulu ilmunya dari Allah, kemudian melaksanakannya sesuai dengan ketentuannya dan dengan niat taat kepada Allah. Artinya tetap landasannya ilmu. Orang-orang yang soleh hilang, maka yang tersisa ya di dunia ini hanya orang-orang yang bodoh. Nah, itulah sedikitnya tambahan untuk yang kemarin. Nah, yang baru sekarang nih, bab ke-10 ya, tentang ini Kitabur Riqaq, ya, tentang kelembutan hati. Judulnya itu, judul besarnya ya, tentang kelembutan hati. Diulanglah sedikitlah itunya. Yang dimaksud kelembutan hati di sini yaitu kalau di surat Al-Insyirah apa ya namanya ya, yang itu yang alam nasyrah laka sodrok, Allah yang membukakan hati Rasulullah SAW sehingga Allah, ketika Allah menurunkan wahyu, menurunkan ilmu gitu ya, masuk ke dalam hati Rasulullah karena oleh Allah dibuka. Itu Allah yang membuka ya, bukan Nabi yang menginginkan. Karena Allah yang memilih beliau sebagai Nabi ya, seperti itu, hatinya dibuka oleh Allah sehingga ilmu bisa masuk. Karena kalau selain Nabi, selain Rasulullah SAW, tidak ada yang dibukakan oleh Allah. Harus orangnya yang membuka diri, harus orangnya yang membuka hati. Nah, ini yang disebut kelembutan hati, itu yang seperti itu. Nah, kebalikannya orang-orang yang keras hatinya, itu sulit untuk ilmu hidayah agama masuk ke dalam hati karena keras hati disebutnya ya. Gitulah ini ya, Kitabur Riqaq itu pembahasan sekitar itu gitu ya, agar hati ini tidak keras, agar hati ini terbuka itunya untuk ilmu hidayah atau agama yang Allah turunkan ini bisa masuk ke dalam hati. Nah, bab ke-10 yaitu babu ma yuttaqo min fitnatil mal wa qaulillahi ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, judulnya sekali lagi ini ya, ma yuttaqo min fitnatil mal. Kalau sebelumnya ada juga yang mirip seperti ini di bab berapa ya? Kalau di bab 7 kata-katanya itu babu ma yuhzaru, yaitu apa yang diwaspadai gitu ya kalau terjemah harfiahnya. Apa yang diwaspadai yaitu berupa zahratud dunya wat tanafusu fiha, yaitu gemerlapnya dunia, indahnya dunia, dan berlomba-lomba di dalamnya. Artinya berlomba-lomba dalam keduniaan. Nah, bahasanya menggunakan yuhzaru, mewaspadai maksudnya gitu kan, mewaspadai gemerlapnya dunia dan berlomba-lomba dalam urusan tersebut. Kalau di sini bahasanya ma yuttaqo, ini dari kata takwa. Perbandingan gitu ya, di dalam Al-Quran juga banyak menggunakan kata ini. Ada yang
ittaqullah, bahasa mungkin diterjemah bahasa Indonesianya, terjemah Al-Quran itu diterjemahnya bertakwalah kepada Allah, padahal takwa kan masih bahasa Arab. Ittaqullaha ittaqun nar. Nah, kalau hadis ada yang seperti ini, ittaqun naro walau bisyikki tamroh, gitu ada di antaranya hadisnya, bertakwalah dari api neraka meskipun hanya dengan bersodakoh sebutir kurma. Nah ini kalau seperti di terjemah Al-Quran tadi, apa yang ditakwai jadinya maju takwa itu apa yang ditakwai, alah tegunahan deh. Apa yang ditakwai, nah maksudnya seperti ayat Quran ada ittaqullaha wattaqu yauman. Ini ada ayat-ayatnya yang menggunakan ini, masalahnya kata ini, jadi kata takwa di sini apa gitu maksudnya. Ternyata di terjemahan Depagnya diantaranya Al-Quran di terjemahannya itu bertakwalah, kan takwa itu bahasa Arab. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah dari neraka, bertakwalah ittaqu yauman, bertakwalah akan suatu hari, satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Bertakwalah akan satu hari di mana seseorang tidak akan bisa menolong, membantu siapapun. Itu diantaranya ada ayat-ayat Quran yang menggunakan ittaqullaha, ittaqun nar, ittaqu yauman. Nah, Imam Bukhari menggunakan kata ini kalau di bab 7 yuhzaru, itu kata yang dipakainya. Nah, di sini berarti bertakwa. Kalau tadi karena diterjemahnya seperti itu kan ya, tadi di terjemahan setelah diterjemah bertakwalah kepada Allah, bertakwalah dari api neraka, bertakwalah akan satu hari di mana seseorang tidak bisa menolong yang lain. Memang takwa itu bahasa Indonesia atau singkatan? Soal bener singkatan. Nu asli ya, itulah ulah nu abal-abal. Tadi kan bertakwa, masing-masing perlu penjelasan sih sebetulnya gitu ya. Yang disebut bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Kalau yang ittaqun nar juga suka diartikan takutlah akan neraka. Itu benar gitu ya. Takutlah akan satu hari tadinya diantaranya di mana seseorang tidak bisa menolong siapapun. Arti takwa itu menyelamatkan diri. Ya, menyelamatkan diri. Kalau tadi menyelamatkan diri dari neraka dengan seperti apa? Jadi memelihara, menjauhkan, menjaga gitulahnya perintah-perintah yang tadi. Jadi peliharalah, jagalah, jauhkanlah, selamatkanlah, itu arti takwa itu ya, diri kalian. Itu kurang lebih seperti itulah, sekitar itunya maknanya, bisa peliharalah, jagalah, jauhkan, selamatkan gitu ya. Nah di sini mayuttaqo min fitnatil mal. Ada dua nih kata yang perlu dijelaskan. Di sini ada juga kata fitnah. Takwanya dengan arti seperti barusan, artinya menjaga, memelihara, itunya menjauhkan, menyelamatkan. Min fitnatil mal, fitnah ini bisa diartikan ujian. Artinya kalau orang yang tadi berartinya, kalau orangnya nih, orang yang bertakwa itu artinya orang yang hati-hati
orang yang apik, teliti, supaya terpelihara, terjaga, selamat, jauh dari apa yang misalnya diperintahkan tadinya, ittaqunnar, bertakwalah dari api neraka. Artinya berhati-hatilah gitu, supaya terjaga, terpelihara, jauh, selamat itu dari api neraka. Nah, di sini yang harus berhati-hati artinya nih ya, di dalam bab sekarang. Jadi bab berhati-hati, memelihara diri, itulah jadinya nih judulnya ininya, bab berhati-hati. Yang tadilah memelihara diri, menjaga diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari apa? Min fitnatil mal, dari susah ini menerjemahnya. Fitnah itu suka diartikan ujian, cobaan gitu ya, imtihan. Terutama fitnah ini merusak gitu ya, merusak. Yang di sini adalah fitnatil mal, artinya harta. Ini khusus harta nih ya, judulnya tentang harta berarti nih. Bab memelihara diri, menjaga diri, memelihara, menjauhkan dirinya, menyelamatkan diri dari kerusakan. Ini kalau terjemahnya ya, dari ujian harta bisa, dari kerusakan harta, tapi bukan hartanya, dari harta yang bisa menghancurkan. Harta itu bisa merusak, bisa menghancurkan. Pernah beberapa kalinya saya sampaikannya. Tapi kan soal seseorang itu menjadi kaya atau miskin, itu Allah yang menetapkan. Sehingga pernah saya katakan, jangan takut kaya dan tidak boleh ingin miskin. Alah, asati balik jangan takut kaya dan jangan takut jangan ingin miskin. Kok mau dibalikin? Jangan ingin kaya, nggak bisa dilarang. Tidak bisa dilarang kalau manusia pada umumnya ingin kaya, itu alamiah, itu fitrah. Memang sudah Allah tanamkan pada yang namanya manusia yaitu kecintaan, keinginan dan kecintaan terhadap harta. Nah, ternyata ini Imam Bukhari memunculkan gitu ya, fitnatul mal, artinya orang bisa rusak karena harta itu, karena seorang bisa rusak karena harta. Intinya tetap saja seperti di beberapa babnya, di beberapa bab sebelumnya, rusaknya seseorang itu yang disebut ininya merusak gitu, harta merusak. Ini juga masih terkait dengan bab yang ke-7 tadinya, bahwa dunia itu gemerlap sehingga sulit untuk dihalangi, ditahan-tahan kalau manusia itu berlomba-lombanya dalam urusan keduniaan, karena di dalam dirinya pun memang tertanam tadinya sebagai fitrah, itulah sebagai itu alamiahnya manusia itu seperti itu. Ada keinginan, ada kecintaan terhadap harta. Nah, itu yang harus diwaspadai. Tetap saja pada dasarnya yang disebut fitnatul mal itu adalah kecenderungan hartanya sendiri, itu ya, kecenderungan hartanya sendiri itu dicocokkan gitu oleh Allahnya, manusianya mencintai harta, dan kecenderungan si hartanya pun dicintai oleh manusia.
Nah, kecintaan terhadap harta ini yang akan merusak seseorang. Ditambah dengan aslinya manusia, kalau ada kecenderungan ke arah akhirat, ke arah ibadah, ke arah agama, itu harus sudah mendapatkan pemahaman ilmu tentang agama. Kalau aslinya kan enggak. Kalau seseorang ada kecenderungannya terhadap ibadah, terhadap akhirat, itu pasti karena pengaruh dari ilmu agama. Nah, kalau tanpa ilmu agama, aslinya manusia seperti apa? Pasti ke arah keduniaan. Nah, sehingga mau dipakai apalah sebetulnya, sehingga mau dipakai apa gitu harta yang ada pada dirinya, pasti dipakai ke arah keduniaan. Jangan pakai agama, pasti begitu. Bahkan setelah belajar agama pun kan tetap saja lebih berat, lebih cenderung kepada urusan keduniaan. Karena kalau kepada tadi masalah nantinya. Karena kalau yang benar-benar gitunya kecenderungannya kepada urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat, itu kan tidak gampang, tidak mudah. Itu harus memiliki lah gitunya, memiliki iman yang kuat. Harus memiliki iman yang kuat, harus berilmu yang cukup. Ya, ada kesungguhan juga kan di dalam beragamanya. Nah, ini tidak bisa makanya Imam Bukhari-nya di dalam bab ini itu judul yang dibuat oleh Imam Bukhari-nya ma yuttaqo min fitnatil mal. Kalau terjemah bebas atau maksudnya dari kalimat tersebut adalah memelihara diri, menjaga diri, menyelamatkan diri dari harta itu merusak. Nah, yang disebut merusaknya itu adalah hartanya sendiri. Tadinya hartanya sendiri, manusianya sendiri, itu kecenderungannya kepada ke arah keduniaan. Kalau sudah mendapatkan pemahaman dan ilmu agama, bisa muncul gitu ya, baru ke arah agama, ke arah ibadah, ke arah akhirat. Kan harus tahu ilmunya dulu, harus mendapatkan ilmunya dulu. Bahkan tetap ayah datang meskipun sudah dapat ilmu agamanya, tetap kan kecenderungannya ke arah keduniaan. Nah, itu yang disebut fitnatul mal gitunya, ini ya yang diwaspadainya, fitnatul mal. Harta itu kalaupun tidak merusak, sebutlah bisa menghalangi. Artinya ini yang harus dihati-hati. Tadi itu pengenahannya diwaspadai, ya kan benar. Diwaspadai, dicurigai. Nah, ini dihati-hati. Jadi masalah akhiran itu. Itu tegenama dikabari bener genah gitu dikabari, padahal maknanya sama-sama benar. Diberi kabar dengan diberi berita, bedanya apa? Dan ulah dia akhiran tegenah hiji dikabari dan diberitai tegenah. Dia tuh tanya harta ini, makanya Imam Bukhari memunculkan ini, menyelamatkan diri, menjauhkan diri. Tadinya takwa itunya menyelamatkan diri, memelihara diri dari yang disebut harta merusak itu. Harta itu karakternya ke arah keduniaan.
harta itu anggaplah ini bagian, harta itu bagian dari yang namanya keduniaan. Kalau orang yang menggunakan hartanya ini ke arah gitunya ibadah, hartanya itu untuk kepentingan agama, untuk keakhiratan, itu harus orang yang sudah punya ilmunya. Berarti kan sama-sama digunakan sebetulnya ya, hanya hartanya sendiri, orangnya sendiri, kecenderungannya gitunya, hartanya sendiri ke arah keduniaan, kemudian manusianya sendiri kecenderungannya juga ke arah keduniaan, kecuali kalau yang sudah mendapatkan ilmu agamanya tentang hartanya sendiri apa dan bagaimana harta menurut Allah lah, katakanlah gitunya, harta menurut Allah itu apa dan bagaimana. Nah, ayatnya tadi yang dimuat ini surat Al-Anfal ayat 28-29. Kalau yang dimuat oleh Imam Bukhari ini ayat 28 pun hanya potongannya ya, tapi ini lengkapnya seperti ini ya, rangkaiannya ayat 28 dan 29. Al-Anfal surat ke-8. Ya, surat ke-8 ayat ke-28 29. Wa'lamu, wah lah kita tahu lamunya pun perlu dijelaskan lah, ayat berat. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini kan ayat Quran nih ya. Kalau Imam Bukhari tadi kan kata-kata Imam Bukhari sendiri, kalau harta itu adalah fitnah, perbandingan lah gitunya, perbandingan nih ya. Kalau nggak salah pernah juga disampaikan ini nih, Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah bertanya gitunya, dalam satu ketika sedang berkumpul, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingat penjelasan tentang fitnah dari Rasulullah SAW? Hudzaifah saat itu yang menjawab, fitnatur rajuli min ahlihi wa min waladihi wa min malihi. Itu diantara yang disebutnya fitnah seseorang, artinya kerusakan, kehancuran seseorang itu bisa karena istrinya, bisa karena anaknya. Nah ini kalau anak disebut nih di ayat ini, bisa juga karena hartanya. Nah kan yang disebut dengan kerusakan, kehancuran seseorang itu yang seperti apa? Kalau seseorang itu sudah keluar berarti dari UUD, tak keluar dari situ berarti orang ini rusak, orang ini pasti hancur. Itu UUD manusia itu yang ayat surat naon sih teh anu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, intinya pasti melanggar ayat tersebut. Atau juga melanggar surat Al-Bayyinah ayat 5 ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah aku perintahkan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah pasti keluar dari situ, artinya tidak beribadah. Itu berarti manusia itu akan rusak, manusia itu akan hancur. Nah Umar bin Khattab tadi menanyakan, siapa di antara kalian yang ingat penjelasan tentang fitnah dari Rasulullah SAW? Hudzaifah menjawab, fitnatur rajuli, fitnah seseorang. Nah ini artinya kerusakan, kehancuran seseorang itu bisa karena anaknya, karena istrinya, karena anaknya, bisa karena harta. Tak iya fitnatul mal. Seseorang itu bisa rusak, bisa hancur karena istrinya, bisa karena anaknya, bisa karena hartanya. Itu ya yang disebut fitnatul mal nih, yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari.
Nah ayatnya yang ini nih yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dua nih di sini yang disebut amwal dan aulad. Wa annallaha indahu ajrun azim. Ini ayat luar biasa ponok kita. Wa'lamu berilmulah. Nya alima ya'lamu i'lam. Tasriful usul. Selirah dibawakan bahasa Arab dah. Ini perintahnya wa'lamu teh, ini fi'il amr namanya. Ini kata perintah dari apa? Kata perintah dia i'lamu itu kata perintah dari alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman, artinya kalau i'lamu berilmulah. Annama hanyalah, Allah ini ayat annama itu kan adatul hasr. Berilmulah kalian gitunya. Ini nih yang harus berilmu itu Allah menerangkan seperti ini. Annama hanyalah amwalukum harta kalian wa auladukum anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah itu tadi artinya apa? Suka diartikan ujian boleh. Nah kalau di hadis yang tadi kan siapa di antara kalian yang ingat keterangan tentang fitnah gitunya dari Rasulullah SAW ya. Artinya Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang fitnah. Huzaifah menjawab fitnah seseorang bukan ujian kan artinya di situ. Ya rusak itu hancurnya seseorang itu bisa karena istrinya, anaknya, hartanya yang disebut di hadis tersebut. Ternyata yang dimaksud Umar bin Khattab bukan kalau itu yang bersifat individu. Kalau yang dijawab oleh Huzaifah itu yang bersifat individu, walakinna itu hadisnya walakin fitnatun allati tamuju kamaujil bahri. Yang aku maksudkan itu adalah fitnah seperti gelombang lautan. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ini bukan fitnah individu, tapi ini fitnah yang bersifat menyeluruh. Ini rusaknya kaum muslimin. Kalau tadi kan bersifat individu, seseorang bisa rusak, bisa hancur karena yang tadi kalau yang dimaksud oleh Umar bin Khattab itu fitnah yang seperti gelombang di lautan, artinya besar dan bisa ya menggulung lah gitunya, menggulung sampai hancur. Nah Huzaifah menjawab inna baina kurang lebih gak usah khawatir karena fitnah yang engkau tanyakan itu tidak akan kau alami. Ternyata justru benteng terakhirnya itu adalah Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab meninggal, mulailah kerusakan. Bukan kaum muslimin ya, bukan Islam, tapi kerusakan kaum muslimin secara masif, secara global. Bahkan dengan bab sebelumnya tadinya kerusakannya itu sudah benar-benar parah gitu, karena orang-orang solehnya akan satu persatu hilang. Orang-orang solehnya akan satu persatu meninggal. Tinggallah manusia-manusia dengan kualitas sampah. Ini hadis yang kemarin ya. Tinggallah manusia-manusia dengan kualitas sampah. Nah berilmulah kalian, hanyalah ya amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu fitnah, artinya itu bisa merusak, bahkan bisa
hancurkan. Tetap saja sebetulnya dalam hal apapun yang selamat itu adalah yang berilmu, berpegang kepada ilmu dari Allah, karena itu pasti yang benar. Nah, sementara manusianya sendiri ada kecenderungan kepada harta, dan hakikatnya yang Allah sudah menetapkan, Allah sudah menakdirkan bahwa di dunia ini pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Makanya apa harus takut kaya? Enggak. Hanya harus hati-hati, masalahnya harus waspada bahwa harta itu bisa menghancurkan. Nah, Allah sudah memberikan pegangannya, apa yang ditakuti sebetulnya nggak ada. Ya, karena Allahnya sudah memberikan ilmu, memberikan pegangan. Nah, masalahnya godaannya luar biasa gitu, godaannya sangat besar, karena baik hartanya, baik karakter asli manusianya terkait dengan harta, keinginannya menggunakannya itu untuk hal-hal keduniaan. Kalau untuk keagamaan berat pasti. Kalau untuk urusan keduniaan ringan, mudah. Katakanlahnya mengeluarkan berapapun itu seakan lebih mudah daripada mengeluarkan untuk ibadah, agama, akhirat lah gitu menyebutnya ya, daripada mengeluarkannya untuk kepentingan, untuk urusan ibadah gitu, kepentingan agama, untuk kepentingan akhiratnya sendiri padahal. Nah, kecuali tetap contoh nama kan Abu Bakar. Justru Abu Bakar itu, nah ini contohnya nih ya, yang benar-benar sudah terbentuk lah gitunya oleh ilmu agama. Kalau Abu Bakar justru kalau untuk kepentingan agama, untuk urusan ibadah, pasti untuk kepentingan akhiratnya yang seperti itu. Nah, di antaranya ini juga pernah beberapa kalinya diungkapkan bahwa ketika Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, memerintahkannya bahkan keluarkan harta untuk kepentingan perang, Abu Bakar mengatakan, aku serahkan seluruhnya yang aku miliki. Sampai Rasulullah bertanya, kalau kamu serahkan seluruhnya untuk kamu dan keluarga kamu apa? Abu Bakar cukup menjawab, untukku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Coba kalau Abu Bakar diminta untuk mengeluarkan harta lah gitunya, minta ke Abu Bakar untuk apa? Udunan aja turing, bahaya cuma cek Abu Bakar mah. Bung bener kenapa? Tanggung jawab di akhirat tuh kumaha? Naon atulah ulah turing contohna. Rafting itu. Karena ada juganya pokoknya untuk hal-hal yang anggaplah tidak bermanfaat bagi seorang, Abu Bakar pasti akan mengatakan sia-sia kalau yang aku keluarkan ini tidak mendatangkan pahala untuk di akhirat. Jelas bukan untuk hal-hal yang berdosa pastinya, tapi kalau itu ya mengeluarkan ini buah lah, anggapnya buah gitu, buah dan atau akibat di akhiratnya itu apa? Ternyata hati-hati, ma yuttaqo min fitnatil mal. Kalau untuk kepentingan perang, nah Abu Bakar sampai seperti itu kan, menyerahkan seluruh yang dimilikinya. Karena Abu Bakar berpikirnya, saya serahkan seluruhnya. Kenapa? Karena perang ini harus menang. Kalau sampai kalah, Nabi pasti dibunuh. Karena ini yang diincarkan Nabi. Kalau perang ini kalah, berarti Nabi dibunuh. Lalu kelangsungan agama Islam bagaimana? Itu yang menjadi pikiran Abu Bakar. Perang ini harus menang. Nah, lanjutan lagi nih ya. Wa'lamu, berilmulah, annama amwalukum wa auladukum fitnah,
bahwa harta kalian, anak-anak kalian itu hanya suka diartikan ujian, ya bolehlah. Artinya ujian itu tidak boleh gagal berarti kan. Ya kalau ujian gagal ya berarti kalaut berarti. Berarti kan harus hati-hati kan kalau itu diartikan, kalau itu pun diartikan ujian berarti kan harus berhati-hati, karena yang namanya ujian itu ada yang berhasil melewati ujian, ada juga yang gagal. Kalau yang gagal bagaimana? Anu eta nu sebut rusak hancur teh. Wa annallaha indahu ajrun azim. Ini lanjutannya nih ayat ini. Kalau berhasil, kalau sukses, kalau selamat gitu dari fitnah yang berupa harta dan anak, maka di sisi Allah itu ada balasan yang besar, azimnya, bukan kabir lagi, bahkan hampir samalah itunya. Ini rangkaian ayatnya nih ya, berilmulah kalian, hanyalah harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ini ayat, kata yang dipakainya fitnah di ayat ini ya. Kalau tadi kan ujian, itu kan ada yang mengartikan demikian, bolehlah bisa dengan makna bahwa dengan ujian itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah kalau selamat artinya ya selamat dari harta, selamat dari anak gitunya, yang tadi yang bisa merusak, menghancurkan, maka di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Kalau yang rusak tadi, yang rusak, yang hancur, yang binasa, boro-boro dapat pahala berarti kan. Nah kemudian ayat 29-nya, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah. Ini masih sambungannya, karena tadi di ayat itu menyebut bahwa di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Nah wahai orang-orang yang beriman, jika kalian, tuh kan di terjemahan itu bertakwa kepada Allah. Emang takwa teh bahasa Indonesia? Di Indonesia mah takwa teh singkatan, bukan takwa teh singkatan, sinonim dari susis. Takwa itu singkatan deh, itu ya tahu gak? Yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan menjadikan kalian itu, anggaplah memberikan furqan. Di sini disebutnya furqan itu artinya membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu buah berartinya. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan kalian itu memiliki, itu disebutnya memiliki furqan. Furqan dari faroko, beda, artinya bisa membedakan, memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dengan bertakwa kepada Allah itu, Allah akan menjadikan seseorang itu seperti itu. Dia mampu membedakan yang baik dan yang buruk, artinya ya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang dilakukan malah yang buruk. Aturin kita takwa gitu. Artinya kan mampu membedakan dulu kan, memisahkan, memilah gitunya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang benar, yang salah. Wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. 3 nih di ayat ini yang disebutnya. Jika bertakwalah kalian kepada Allah, maka 1, Allah akan memberi kemampuan furqan. 2, wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan menghapus, menutupi ayeuna ya keneh kitu tip X. Tak siga kitulah kan, tip X itu untuk menghapusnya itu dengan cara ditutup kan, ditunya
beda jeung penghapus nu nepi ka bolong teh kertas nu kitu. Atau karet dibuliteun kana patlot atuh. Ya. Ngahapus teh karet gelang gitu talikeun kana patlot ngahapus teh bolong pan jeung kertasna. Wah, taman zaman ieu teh geuningan zaman budak SD nu ditanya teh kumaha cenah jak bener teh sakola teh leres napa. Diajarna bahasa Belanda. Diajar bahasa Belanda bisa agak ampil Pak. Bagus ah. Jadi diuji atuh tamah. Satunya apa namanya tadi diberi kemampuan furqan. 2 yukafir ankum sayyiatikum. Allah akan tak menghapusnya dengan cara seperti lah gitunya gambarannya di tip X gitu ta. Jadi bisa dihapus, bisa yukafir mah asli nama dibalikan atau ya ditutupi lah sehingga tidak lagi terlihat gitulahnya. Nah gitulah ini catatan amalnya, catatan amal ditutup gitu oleh Allah itu ditutup tah. Jadi tertulisnya ditulis oleh malaikat kemudian ditutup. Nah oleh Allah ditutup gitu tah. Aya di dinya anggar tulisan amal mun tadi nu digesak nepi ka bolong leungit jeung kertasna eta mah. Lain tulisanna wungkul nu leungit teh jeung kertasna ge leungit. Sebetulnya itu arti yukafir mah ditutupi, itu asal namanya ditutupi, itu ditulis oleh malaikat di catatan amal itu kemudian oleh Allah ditutupi di tip X. Wa yaghfir lakum dan Allah mengampuni. Bedanya arti yukafir mah catatan amalnya, catatan keburukannya itu ya bolehlah mau ditutupi pakai tip X atau dihapus pakai karet gelang, alah yang penting hilang. Artinya kan tidak lagi nampak gitu di tulisan, di catatan amalnya itu catatan kesalahannya itu mau dihapus hilang atau ditutupi sama lah maksudnya ya. Satu lagi wa yaghfir lakum, jadi ada 3. 1 diberi kemampuan untuk furqan, 2 catatan dosanya itu dihapus, yang ketiga diampuni. Diampuni itu artinya tidak dihukum. Hukuman dari Allah itu azab, nggak ada yang lain. Siksaan artinya tidak dihukum atau tidak akan disiksa. Ini sedikit lagi. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki al-fadlu tenaonnya karunia anugerah yang besar. Di sini juga pakai azim ya. Dan karunia atau anugerah terbesar dari Allah itu adalah surga. Ya, karunianya ya karunia anugerah gitu yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang itu adalah ya surga, karena ini kan sudah dikaitkan dengan ini, dosanya dihapus atau ditutupi, kemudian tidak akan disiksa, tidak akan diazab, ya pastilah akan diberi surga. Nah ini rangkaiannya nih ya, dari berilmulah, hakikatnya mungkin itulah gitunya, hakikatnya harta dan anak itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan, bisa merusak. Artinya harus berilmu, jangan sampai rusak, hancur karena harta atau anak nih ya, yang di sini yang disebut. Tak itu tah judulnya Imam Bukhari tanya babu ma yuttaqo min fitnatil mal. Yang disebut satu di sini ya, tapi Imam Bukhari kemudian memuat
surat Al-Anfal ayat 28 ini hanya potongannya, yaitu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sehingga Imam Bukhari membuat judulnya dengan kata fitnatul mal. Nah, ini dalilnya. Dan itu harus hampir sama mungkinnya dengan bab ke-7. Hanya tadi saya buka lagi kan di bab 7-nya itu mayuh zaru kalau di sana. Kalau di sini mayut tako, kurang lebih sama. Arti takwa itu adalah memelihara diri, menjaga diri, menyelamatkan diri dalam masalah ini, dalam bab ini sekarang dari harta yang bisa merusak atau menghancurkan. Karena hartanya sendiri kecenderungannya kepada keduniaan, kemudian manusianya sendiri juga kecenderungannya kepada keduniaan. Nah, kalau dengan harta atau harta itu hartanya yang diarahkan itu kepada keagamaan, kepada ibadah keakhiratan, itu seperti di ayatnya tadinya sebetulnya itu diawali dengan wa'lamu, berilmulah. Kalau sudah berilmu, karena 5 ST-nya beriman, berilmu itu kan. Contohnya Abu Bakar, kesungguhannya seperti apa? Abu Bakar bahkan sampai menyerahkan seluruh hartanya. Dan sebetulnya sebetulnya oleh Allah itu ayat Asyura gitu, ayat 20. Asyura ayat 20-nya, barang siapa menginginkan akhirat, intinya ya surga lah berartinya. Barang siapa betul ayat 20 Asyura hono sepede lain. Barang siapa menginginkan akhirat maka kami akan memberinya lebih, gitu intinya, memberinya lebih. Ya artinya itu di akhirat ya, karena memang itu yang diinginkan, tidak akan dikurangi oleh Allahnya. Bahkan Allah akan menazid lahu min harsihi, itunya Allah pasti akan menambah hasilnya di dunia dan juga di akhirat. Nah, barang siapa yang menginginkan dunia, keduniaan, nu'tihi minha, kami akan memberikannya sedikit. Fama lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat tidak akan kebagian apa-apa. Artinya jangan mengira orang yang baik dengan hartanya. Kalau di surat As-Saff ayat 9 itu yang Allah menyebutnya itu sebagai tijaratin tunjiku min azabin alim. Ini perdagangannya, tijaroh di situ ayatnya menyebutnya. Perdagangan pasti terjadi pertukaran. Yang disebut berdagang itu kan terjadi pertukaran. Kalau dulu barang dengan barang gitunya, barter disebutnya. Kalau kemudian kan ada uangnya sebagai alat tukar. Nah, berarti di sini terjadi pertukaran. Tijaratin tunjiku min azabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Hanya bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguhlah di dalam beragama. Ya bersungguh-sungguhlah di dalam beragama. Bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Jadi bersungguh-sungguhlah. Ini dia akan ini pertukaran itu.
pertukaran. Anggaplah ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika bersungguh-sungguhnya dalam disebutnya dalam menjalankan, dalam mengamalkan fisabilillah, itu berarti kan di mengamalkan menjalankan ajaran Islam. Ini yang akan anggaplah ketika kita tadinya mengamalkan menjalankan agama Islam itu dengan mintanya kan Allah memintakan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri jiwa kalian. Artinya ketika kita menjalankan agama, mengamalkan agama Islam dengan bersungguh-sungguh itu, anggaplah kita sedang menjual sesuatu kepada Allah. Itu yang kita jual. Kalau dengan bahasa tijarahnya atau tukar menukar lah gitu, nanti oleh Allah kan ditukar begitu kan, dibeli gitu oleh Allah. Kita ini sedang menjual gitu kepada Allah dengan bersungguh-sungguh fisabilillah di jalan Allah, dengan diri dengan harta dan diri kalian, jiwa kalian. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna, bersungguh-sungguh fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah sesuatu yang baik jika kalian tahu. Nah, di ayat berikutnya yaghfir lakum dzunubakum, ini yang akan harga atau apa yang akan kita dapat ketika kita menjual, anggaplahnya menjual hal tersebut itu kepada Allah. Ini akan harga yang diberikan oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, dan tempat tinggal di sana yang surga, itu nggak beda dengan di bumi. Nah, itu jual beri, tukar menukar lah gitunya antara kita dengan Allah. Nah, kalau yang menginginkan dunia dan keduniaan, itu di surat Asy-Syura, betul ayat berapa? Asy-Syura surat ke-42 ayat, ini benar ayat 20. Atau biar aku salah wae mau nyebut ayatnya bener kali-kali atau bener. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa menginginkan keuntungan hasilnya di akhirat, Allah pasti memberinya lebih. Nazid lahu fi harsihi, kami Allah akan memberinya lebih. Wa man kana yuridu harsad dunya, nah barang siapa yang menginginkan keuntungan, kesenangan, kenikmatannya itu di dunia, nu'tihi minha, pasti oleh Allah diberi sedikit. Ini minha, dia hanya sebagian gitu, pasti kami akan memberinya sebagian. Wa malahu fil akhirati min nasib, dan nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Wa ma lahu fil akhirati min nasibnya, maka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan, tidak akan kebagian apa-apa. Nah, artinya jangan dikira ini ya surat naon deui atuh asana mah Al-Baqarah genep 8 sebutkeun heula pokona mah Al-Baqarah 68 gitu kalau nggak salah nih ya. Ini kan karena ini soal harta nih ya, ini soal harta nih, judulnya soal harta ini di lain deh genep 8 teh geuningan. Yang ini nih ayatnya, asyaitonu ya'izukumul faqra. Tuh sugan eta ya, sugan ketemu.
Ayat seberapa? 2:8. Kurang 2 tuh. Tamakeun. 2:6. Nu inget tungtuna wunggul atuh di mistik kusaha atuh eta. Di mistik 2:8 jadi 8 atuh. Nya Al-Baqarah 2:68. Bener nih 2:68 gini nih bunyi ayatnya nih. Ini rangkaiannya dari ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah gitunya. Kita suka menyebut infak, sedekah. Berinfaklah, bersedekahlah. Min thayyibati ma kasabtum, yang baik-baik dari hasil kasab kamu. Tanah wungkul lah panjangnya ayat 267-nya. Nah ayat 268-nya asyaitonu ya'idukumul faqra. Nah setan itu menjanjikan dalam kurung menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Ini rangkaiannya dari 267-nya, dimana di 267 tadi Allah memerintahkan untuk berinfak sedekah gitunya, infak sedekah. Nah setan ini menakut-nakuti, menjanjikan atau menakut-nakuti dengan kemiskinan kepada kalian dan menyuruh kamu berbuat keji, yaitu kikir. Wa ya'murukum bil fahsya, setan itu memerintahkan kalian berbuat keji. Dalam hal ini terkait harta nih, yaitu memerintahkan untuk menjadi orang yang kikir, orang yang bakhil. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah memerintahkan berinfak sedekah itu, Allah menjanjikan magfirah, ampunan, wa fadlan, dan karunia anugerah yang besar. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Inilah diantaranya ya kalau di ayat Al-Anfal, sebetulnya ayat itu diawali dengan wa'lamu, berilmulah. Nah ilmunya ini tentunya ilmu yang diturunkan oleh Allah. Bukan ilmu anu ieu teh gini, anu bagaimana cara nanti memanage keuangan yang baik, pret. Karena itu paralek bisa. Tiba heula diajarkeun teh. Bahkan ditulis di tembok-tembok sekolah. Rajin, pangkal pandai, hemat. Hemat pangkal kaya, emang iya gitu kaya teh karena hemat. Sementara di tembok lainnya kan cerdas, terampil, takwa. Nah, takwa teh gitu kan. Cerdas, terampil, takwa, cerita itu slogan semboyan mungkin naon teh. Di SD keneh teh berarti di zaman SD lu tadi ge diajar lagi bahasa Belanda pan ke SD itu tadi. Cerdas, terampil, takwa, hemat, pangkal kaya, Allah. Nah itu teh di mana terus gitu teh. Nah di sini justru Allah menjanjikan ampunan dan karunia yang besar. Maka ayat tadi, barang siapa menginginkan keuntungan di akhirat, kami pasti akan menambah lebih. Nah sejalan dengan 286 ini. Kalau yang merasa dengan infak sedekah miskin, setan kan yang menakut-nakuti demikian sebetulnya. Ya kan setan sebetulnya kan yang menakut-nakuti demikian. Padahal kalau Allah justru apabila kalau infak sedekah pasti kan itu ingin mendapatkan keuntungan di akhirat lah gitunya. Anggaplah orang yang berinfak sedekah kan mengharapkan pahala dari Allah. Kan menginginkan pahalanya, mengapa infak sedekah? Dengan kurung nu ikhlas mah
Ya biasa ya kepentingan beda deui sih nguseup ngaranna. Anu aya kepentingan menguseup ngaranna atuh ngaluarkeun sabaraha tapi yang didapat harus banyak. Di mana ya aya eupan leuwih gede batan laukna atuh lagi kacaplok urang. Usum kampanye nu karar itu teh bager pisan caleg teh. Dibagi masyarakat teh. Nguseup eta mah lain bager. Apa yang diberikannya itu artinya itu infak sedekah nilainya yang diberi pahala oleh Allah. Moal nu nguseup. Enggak akan ada pahalanya. Yang kayak gitulah berinfak sedekah pastilah anggapnya pasti karena ingin mendapatkan mengharapkan pahala balasan dari Allah. Nah, pahala dan balasan dari Allah itu bukan hanya di dunia. Tadi di surat Asy-Syura ayat 20 kami akan memberinya lebih dari sekedar yang diharapkan, yaitu keuntungan di akhirat. Di dunianya